warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Titan Gunawan dan saya Elis Wijayanti dalam program Inspirasi, Integrasi Sosial dan Pemberdayaan untuk Meraih Prestasi. Nah, sobat sosial semuanya, setelah sekian lama kita berjumpa lagi. Nah, sekarang kita sedang berada di BBPPKS Bandung atau di Lembang. Jadi SDM PKH Kabupaten Ciamis semuanya telah mengikuti rangkaian kegiatan-kegiatan, yaitu 2 diantaranya adalah capacity building serta evaluasi kinerja. Betul. Nah, selain itu juga, di sini di BBPPKS Bandung ini sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang tentu inspiratif seperti narasumber-narasumber yang lainnya yang sebelumnya datang ke podcast atau program inspirasi ini. Boleh diperkenalkan dulu, Cek? Ya. Ini teman-teman semuanya, kita kedatangan narasumber. Beliau adalah Bapak Dr. Ahmad Labudi. Beliau adalah Korwil Jabar 4 bagian PIC SDM PKH. Dan ini pertama kali kita jumpa dengan beliau dan alhamdulillah berkesempatan untuk bisa berbincang berdiskusi lah tentang seputar SDM PKH dan PKH di Jawa Barat seperti itu. Ya, dan kita mau izin dulu nih ke Pak Korwil. Boleh kita tanya-tanya dulu, Pak? Insya Allah nggak lama lah ya. Ya, boleh ditanyakan dulu langsung, Cak. Kita perkenalan dulu ya, Pak. Ini Bapak di PKH ataupun dalam dunia Kementerian Sosial, dalam lingkup Kementerian Sosial. Ini sejak kapan, Pak? Sejak 2012 saya jadi pendamping dulu. Oh, Bapak pendamping dulu. 2012 ya, Pak? 2012. Cukup lama, Bapak, berarti sudah hampir 10. Oh, lebih. 10 lebih. Ya. 10 lebih. Apa yang membuat Bapak bertahan dengan 10 tahun? Sudah lama gitu, tapi masih bertahan di dari mulai pendamping gitu, sekarang sudah menjadi Korwil. Apa yang membuat Bapak bertahan di PKH? Sepertinya naluriah saja ya, Kak, ya. Karena memang mungkin style atau dunia saya keasikannya itu memang bergulat di pekerjaan yang banyak melibatkan banyak orang. Jadi apalagi program Keluarga Harapan adalah salah satu program yang fokus dan intens mengawal mereka bagi masyarakat yang kurang beruntung lah, begitu kira-kira. Sehingga pekerjaan yang tentunya yang paling nyaman itu adalah pekerjaan yang disukai. Saya sangat suka kalau bekerja banyak orang, bertim gitu ya. Terus kemudian apalagi ini fokus dalam mengelola masyarakat kurang mampu gitu. Jadi ini benar-benar fashion Bapak di sini nyaman pekerjaannya. Nyaman. Jadi beliau bertahan cukup lama di PKH, tetap mengabdi untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat tidak mampu ya. Luar biasa. Betul sekali. Dan Bapak ini nggak langsung jadi Korwil ya ternyata. Jadi merintis dulu nih. Istilahnya merintis ya. Benar-benar dari tahu kondisi di lapangan seperti apa, Cek? Betul sekali. Dari mulai menjadi pendamping, kemudian jadi apa nih, Pak? Pada tahun 2012 saya daftar menjadi pendamping. Terus kemudian 2015 saya juga mendaftar menjadi Korkap, dan 2019 baru jadi Korwil. Jadi Korwil, sebetulnya Korwil hari ini tuh Korwil yang paling bungsu ya. Paling bungsu ya. Lumayan cepat iya. Jadi itu karena memang saya pikir yang tadi saya sampaikan bahwa naluriah saja saya nikmati dengan kerja ikhlas ya, kerja yang disenangi gitu ya kira-kira. Yang pada akhirnya saya juga harus memilih untuk meningkatkan kapasitas begitu. Boleh tahu Bapak itu awal mula jadi pendamping di kabupaten atau kota mana? Saya jadi pendamping di Kabupaten Bandung di Kecamatan Ciparai. Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparai. Boleh saya hai dong? Untuk iya. Bapak kalau dilihat-lihat nih pasti kan ada hal yang menariknya ya, dari mulai pendamping, kemudian menjadi Korkap, menjadi Korwil. Bagian-bagian yang uniknya apa sih, Pak?
Dari mulai pendamping atau Iya. korkap dan korwil. Ya, kalau jadi pendamping itu yang asiknya itu melayani KPM ya. Bertemu begitu ya. Gitu dengan KPM langsung. Terus kemudian saya seolah-olah menjadi pahlawan yang paling terdepan ya. Kalau bekerja sama dengan para KPM. Terus kalau pada saat menjadi korkap, justru saya merasa yang paling nyaman itu karena kita punya tim banyak di lokal gitu ya, atau di daerah, dan kita harus bisa mengendalikan sekian banyak SDM di kabupaten itu sendiri. Karena pada saat itu Kabupaten Bandung yang saat saya jadi korkap mencapai SDM-nya 275. 275, wow. Sekarang sudah mencapai 430-an kalau nggak salah. Jauh dari Ciamis. Nah, kalau jadi korwil sebetulnya enaknya itu justru kalau kita lebih jauh dengan KPM, lebih jauh dengan SDM, namun ngerasa paling tercepat mendapatkan informasi itu saja sih barangkali ya. Saya lebih cepat mendapatkan informasi, dan yang lebih senang itu saya dapatkan informasi dengan segera menyampaikan informasi itu kepada para SDM. Mungkin itu saja, selebihnya seperti biasa-biasa saja sih. Ya, jadi yang menjadi menariknya itu memang Pak Labudi ini betul-betul dari pendamping bisa merasakan itu bagaimana sih yang sebetulnya pendamping rasakan di lapangan, kemudian menjadi koordinator kabupaten sehingga bisa sekarang menjadi seorang koordinator betul-betul wilayah. Menjiwai ya, Cik. Iya, betul sekali. Saya sebetulnya sih awalnya memang lahir dari keluarga masyarakat tidak mampu gitulah. Dan kebetulan saya juga bukan kebetulan sih, memang ada bagian dari setting dan usaha atau ikhtiar bahwa saya harus jadi aktivis, penyambung lidah negara dengan masyarakat, yang pada akhirnya ya menjadi kebiasaan gitu ya, bahwa saya harus menyampaikan kehendak atau keinginan masyarakat kecil kepada pemerintah. Nah, pada saat jadi pendamping saya merasakan itu, bahwa keinginan masyarakat kita akomodir gitu ya, atau misalnya informasi dari kementerian atau informasi dari pemerintah saya sampaikan kepada masyarakat. Jadi benar-benar menjadi kepanjangan lidah masyarakat gitu. Betul sekali, Ce. Jadi perjalanan Pak Labudi ini dari sebelum masuk ke PKH juga, beliau memang sebelumnya aktivis dan begitu dekat dengan masyarakat dan dunia sosial. Nah, ketika di PKH semakin dapat gitu, dapat nyamannya beliau, bekerjanya itu benar-benar maksimal gitu, Ce. Betul sekali. Memang kalau bekerja harus dalam passionnya gitu ya, supaya pekerjaannya bisa maksimal juga ya. Betul sekali. Dan ini Pak yang bikin penasaran, ini kan Pak dari tahun 2012 ya Pak, 2012 jadi pendamping PKH, kemudian 2015 menjadi korkap, dilanjut 2019 menjadi korwil. Dan Bapak ini sampai saat ini masih bertahan di dunia PKH istilahnya gitu ya Pak. Yang bikin jadi penasaran itu gimana kan sih Pak sampai Bapak bertahan sampai sejauh ini gitu loh. Mungkin ada sesuatu yang menjadi tujuan gitu, baik harapan ataupun tujuan Bapak ke depannya PKH, ataupun sudah terlewati, sudah diproses gitu, apa yang menjadi tujuan Bapak di PKH. Ya, atau ada target-target atau lain sebagainya. P2K2 itu salah satu di mana cara para pendamping merubah mindset KPM-nya, di mana para pendamping mengubah pola perilaku masyarakat yang tentunya itu menurut saya tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Jadi kebiasaan masyarakat yang sudah melekat sekian tahun atau dari kecil sampai masyarakat punya keluarga lagi gitu ya, punya keturunan, ini harus diubah oleh para SDMPK. Misalnya terkait kebersihan, kebersihan lingkungan, cara mendidik anak, pola manajemen keuangan, terus komunikasi dengan keluarga, baik dengan anak atau dengan pasangannya masing-masing. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi SDMPK. Nah, bagi saya sebetulnya jika P2K2 belum selesai, ya tentu menjadi pendamping PKH belum sempurna. Nah, keinginan saya di PKH itu adalah salah satunya ya mengeluarkan para KPM PKH dari belenggu-belenggu
tadi itu belenggu, misalnya akses pendidikan, akses kesehatan, termasuk ya akses ekonomi. Nah, salah satunya bagi saya pasti tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah merasa cukup jika KPM belum keluar dari belenggu itu. Jadi menurut saya 10 tahun itu bukan hal yang persoalan lama gitu, tapi seberapa jauh masyarakat sudah mampu menjadi masyarakat sejahtera. Ini tentunya kalau dihitung waktu ya masih sedikit lah 10 tahun, apalagi ngomongin Jawa Barat mencapai 1,7 juta penerima manfaat program keluarga harapan. Jadi masih banyak PR yang harus dikerjakan. Jadi karena Pak Labudi ini passionnya di dunia sosial ya Pak, yang dekat juga dengan masyarakat, kemudian juga memiliki target-target juga di PKH yang memang tentu hal itu mendorong Pak Labudi untuk tetap di PKH dan mau bertahan di PKH sampai detik ini. Luar biasa sekali ternyata ya berbincang-bincang meskipun waktu sudah berbincang dengan Pak Korwil ini simpel sedikit tapi kena gitu. Gitu. Wah, tepat sasaran gitu. Tepat sasaran gitu langsung ya dan tajam. Iya, tajam dan terpercaya. Pastinya terpercaya kayaknya, meyakinkan gitu kalau berbicara itu meyakinkan. Ya, betul sekali. Dan ternyata tidak terasa sudah di penghujung waktu ini Pak Korwil juga mungkin ada kegiatan lain dan tentu harus beristirahat juga. Waktu sekarang sudah menuju tengah malam. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Korwil sudah hadir dalam program inspirasi ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, bisa ya berbincang-bincang lagi. Walaupun cukup singkat ya. Tapi alhamdulillah Pak Korwil sudah hadir di program inspirasi. Dan juga dalam kegiatan penilaian kinerja atau bukan penilaian kinerja apa namanya? Capacity building lah dan evaluasi kinerja SDM PKH Kabupaten Ciamis tahun 2022. Dan berharapnya ke depan SDM PKH bisa lebih kompak, lebih kerjasamanya lebih oke dan berkapasitas. Itu yang terpenting. Ya, baik kalau begitu Bapak, terima kasih sekali lagi, sukses selalu. Ya, sehat selalu juga. Ya, mudah-mudahan semua harapan-harapan Bapak juga bisa tercapai dengan mudah dan mulus. Namanya podcast apa ini namanya? Inspirasi Pesada Production. Mudah-mudahan jaya di udara ya. Amin. Amin Bapak, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Elis Wijayanti dan saya Gita Gunawan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.